Terima kasih untuk Ibu Hajah Humairah. Alhamdulillah bagus sekali pertanyaannya. Masalah warisan ini juga sama seperti dengan apa yang saya sampaikan tadi, contoh-contohnya ya. Banyak juga yang nggak manut sama Al-Quran. Jadi nggak manutnya bagaimana? Macam-macam itu Ibu, nggak manutnya. Ada yang pingin apa dibagi rata anak perempuan dengan anak laki-laki ya. Padahal kalau di dalam Al-Quran kan anak laki-laki itu mendapatkan 2 kali lebih banyak ya dari wanita. Wanita mendapatkan separuhnya ya. Tapi mereka banyak yang menginginkan bagi rata aja lah, nggak usah dibeda-bedain begitu. Kan sama-sama anak. Nah, ini juga model-model orang yang nggak manut sama Al-Quran tadi. Urusan waris juga ada yang anak angkat dengan anak kandung, itu juga berbeda, Ibu. Ya. Jadi tadi belum mendetail ya anak apa yang tentang warisnya itu. Jadi saya jelaskan secara garis besar saja. Jadi kan begini, anak angkat itu tidak sama dengan anak kandung, ya. Dan anak angkat itu posisinya dia tidak mewarisi, begitu. Jadi kebetulan di keluarga saya itu juga ada seperti itu. Jadi kan begini, ini ada anak, ya, anak orang sebetulnya. Terus diambillah anak sama nenek saya, mbah saya kan, dikuliahkan, disekolahkan sampai gede jadi orang. Ya, lah rumahnya itu deketan. Ya. Jadi dia menempati rumah bule saya. Nah, ketika bule sudah meninggal, maka dia mengklaim semua rumah, tanah, dan emas-emasan itu yang milik bule saya itu. Kebetulan bule saya nggak punya anak. Ya, jadi kan saya ponakannya nih, terus sama anak angkatnya itu tadi. Nah, seharusnya menurut hukum Islam, anak angkat itu tidak boleh mewarisi, tapi boleh hibah. Hibah itu kan dikasih ya. Boleh kalau hibah anak angkat itu. Jadi beda dengan anak kandung. Anak kandung kan mewarisi. Nah, hibah itu kan dalam kondisi ketika si mayit ini masih hidup, tidak boleh sudah mati. Karena kalau sudah mati kan namanya bukan hibah, tapi warisan. Nah, jadi kalau masih hidup itu namanya hibah. Boleh anak angkat itu dikasih maksimal sepertiga, tidak boleh semuanya. Begitu. Lah, ini enggak. Ini pinginnya semuanya itu dikuasai oleh dia. Lah kita sebagai apa? Keponakan, ya keponakan itu malah tidak mendapatkan begitu, ya. Nah, jadi ini akhirnya kita maju secara apa? Secara proses hukum pengadilan. Ya, sebetulnya tadinya kita nggak mengurus sampai ke pengadilan, tapi karena apa ya? Kita ada musola, jadi musola itu punya jendela, Ibu. Jadi sampai mereka itu membangun sehingga musola saya itu jendelanya nggak ada. Jadi untuk menghirup udara segar aja nggak bisa. Lah kan sudah apa ya keterlaluan ya. Tapi mungkin ini cara Allah mengembalikan kepada yang berhak. Harusnya kan anak angkat nggak berhak. Kalaupun mau hibah, hibah itu pun hanya sepertiga dari total harta si mayat. Jadi tidak boleh 100% harta si mayat diambil oleh anak angkat. Nah, itu contoh-contoh apa tadi bagaimana Islam itu mengurusi tentang warisan. Jadi ada di dalam Al-Quran. Semuanya komplit, lengkap. Tinggal kita itu mau apa enggak manut taat sama Al-Quran itu. Ya kalau nggak mau, ya akhirnya itu tadi bikin sengsara. Ya, kenapa? Kalau kita nanti saya dan saudara kandung saya ini maju ke pengadilan, kemudian misalkan kita menang, maka si anak angkat ini akan terusir dengan sendirinya.
Tuh kan. Kan jadi ini sendiri ya, Bu ya. Maksudnya kok golek molo dewe gitu loh. Padahal kita tuh sudah nggak mempersoalkan, silakan tempatin itu rumah gitu kan. Asal ini musola saya ini loh, Mbok ya jendelanya tetap aja. Buat apa? Udara kalau pagi itu loh, buat jendela musola itu loh. Itu mereka enggak. Nah, kan golek ini sendiri, ya cari cari masalah sendiri. Begitu. Ya, itu contoh Ibu. Ya. Tapi tadi saya belum ini bagaimana karena kalau ilmu waris itu ada faraid, ada pembagiannya, itu nggak bisa kita bahas di sini aja Ibu. Jadi harus mendetil lagi kasus per kasusnya. Begitu nggih. Ibu Hajah Sumairah. Tidak bisa tetap. Jadi kalau di akte ya, kalau menurut hukum Islam, anak angkat tetap harus mencantumkan nama ortunya yang asli. Jadi Rasulullah juga punya anak angkat, yaitu siapa? Zaid bin Harisah. Jadi kenapa tidak dikatakan Zaid bin Muhammad? Nah, harusnya kan anak angkatnya Rasulullah ya. Tapi di situ tetap Harisah itu nama bapak kandungnya. Tapi hidupnya dibesarkan oleh Rasulullah. Tetap Zaid bin Harisah, bukan Zaid bin Muhammad. Begitu Ibu. Ya. Jadi kalau mau warisan tadi boleh hibah, tapi maksimal sepertiga dari total semua harta yang meninggal. Begitu. Nggih.